Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Berjumpa lagi setelah kita lama jarang sekali interaktif seperti ini ya teman. Saya akan sedikit mereview teman-teman bagaimana caranya membuat adonan odading atau roti goreng ya. Kalau di Jawa itu sering disebut dengan bolang-baling. Jadi memang versi ketika membuat adonan itu banyak sekali ya teman. Coba kita lihat cuplikan salah satu video ini ya teman. Bagaimana cara di salah satu konten ini, termasuk konten besar tapi sekarang tidak aktif. Ini pernah viral dulu waktu viral-viralnya dengan nama Odading Mang Oleh. Kita simak sebentar ya cara-caranya dan kita persingkat saja. Nah, oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk menonton ini, mungkin teman-teman tahu ya bagaimana cara yang untuk membuat adonan odading itu sendiri dengan cara idealnya seperti itu. Jadi versi itu memang beda-beda teman-teman. Mungkin teman-teman ada dengan versi seperti yang di video ini, kemudian ada versi yang mungkin langsung di baskom seperti itu, dan itu tergantung metode yang teman-teman sukai semua ya. Jadi tidak harus mengikuti apa yang sudah ada. Artinya kita nyamannya di mana. Tapi kalau saya sendiri setiap membuat adonan itu menggunakan baskom dari dulu ya. Kecuali kalau kita menggunakan mesin atau dengan mixer ya seperti itu. Jadi ada metode yang harus khusus kita lakukan. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, ini sudah membuat ke bolang-balingnya. Kalau tadi eh, gula halusnya ternyata ya seperti itu, dan ini caranya sebenarnya hampir sama caranya, cuma ini langsung di atas meja ya seperti itu. Jadi bahan-bahannya pun mungkin sudah ada di sini di deskripsinya ya. Oh, ternyata saya lihat ya ada bahan-bahannya sama teman-teman ya, seperti tepung protein tinggi yang dipakai seperti itu, kemudian gula pasir, kalau sini dengan menteganya Blue Band ya, dengan Blue Band, minyak goreng ditambah lagi minyak goreng, kemudian pengembang, bibit kue. Nah ini bahan dasarnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini gambaran setelah adonan ini sudah rata. Ini kan dipercepat ya seperti itu. Jadi tayangan di sini dipercepat, gambaran adonan dan bahan-bahan yang sudah rata langsung diuleni seperti ini. Kemudian ini kan tinggal mengaliskan kalau sudah seperti ini. Sebenarnya prosesnya agak lama teman-teman ya seperti itu. Jadi tidak langsung jadi seperti ini. Jadi proses pencampurannya itu pun agak lama karena apa? Di atas meja itu sendiri memang agak repot ya. Berbeda dengan kita yang di dalam baskom itu kan, kalaupun airnya lari itu masih bisa di apa, ketampung, artinya masih bisa kejikat di pinggir-pinggir baskomnya. Kalau ini kan kadang-kadang repot, harus mencegati air-air seperti itu ya. Nah jadinya seperti ini. Nah ini sudah mulai jadi adonan teman-teman ya. Oke, cara mengkaliskannya atau menghaluskannya cukup dengan seperti itu. Nanti kita review yang punya saya sendiri ya teman-teman, nanti bagaimana perbedaannya. Nanti saya pernah membuat adonan dulu yang udah lama sih gitu kan, coba kita review kembali nanti seperti itu. Nah ini sudah mulai kalis teman-teman ya, adonannya seperti ini ya. Kalau kita melihat simpelnya, singkatnya itu memang mudah ya, tapi kan kita kalau mengerjakan secara langsung, apalagi kita sebagai pemula, itu sangat repot sekali seperti itu. Makanya carilah hal yang praktis ketika kita itu membuat adonannya ya. Jadi kalau kita langsung ikut di meja seperti ini udah jadi teman-teman ya, tuh adonannya sudah jadi dan kayaknya enak gitu membuatnya. Tetapi kan di situ bisa kita rasakan yang biasa membuat adonan itu kan. Nah, oke.
Nah, teman-teman ya, jadi sudah kita saksikan, sudah kita lihat tadi secara singkat ya, bagaimana di dalam konten ini membuat odading itu ya, tapi dengan versi agak yang berbeda dengan kita, yaitu dengan cara membuat adonannya di atas meja. Oke, coba kita lanjut sedikit, ada apa di sini? Tuh, adonan didiamkan 1 jam. Kemudian pipihkan gulanya. Oh, ini gula tengahnya ya teman-teman, gula tengahnya langsung dipipihkan seperti ini. Ya memang agak tebal karena potongannya mungkin ya, potongan nih. Oke, kita lihat ini apakah dilebar saya nggak ini teman. Nah, ini dilanjut ya. Oh, ini ternyata sudah dibagi 2 ya, sudah dipotong jadi 2, tinggal gulanya saja, dan ini meratakan untuk adonannya. Nah, metodenya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ternyata hanya singkat ini saja dari video ini teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, kita sudah melihat proses dan bagaimana cara membuat adonan sendiri. Kalau kita melihat suatu konten seperti ini itu kan memang karena di skip ya, artinya dipersingkat supaya lebih lebih cepat gitu, lebih cepat prosesnya. Padahal kalau kita membuat adonan murni itu, saya sendiri merasakan dari beberapa konten yang saya buat itu lama ya teman-teman. Rata-rata itu di kisaran 20 menit ya. Kalau pokoknya kita membuat adonan nih, kalau saya sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu mungkin di atas 10 kilo ya seperti itu. Kalau sini paling hanya 4 kilo 5 kilo, itu membutuhkan waktu minimal itu adalah sekitar 20 menit dari proses. Apalagi ini kalau proses ini kan dari awal teman, dari mulai menyiapkan bahan. Kalau kita sendiri kan membuat adonan itu bahannya sudah lengkap ya, sudah tersedia semua, sehingga tinggal ngasih air, telur seperti itu, dan bahan-bahannya seperti pasta kalau kita butuhkan, dan susu kental manis kalau kita tambahin seperti itu. Jadi prosesnya itu 20 menit. Tapi kalau dari awal kita menyiapkan bahan, otomatis itu waktunya agak lama teman, bisa jadi itu hampir 1 jam ya, karena menyiapkan bahan, dan kemudian tadi kan prosesnya sudah ditunjukkan bagaimana caranya untuk melebarkan adonan tersebut. Oke teman-teman, jadi itu salah satu cara ya yang bisa kita lihat cara membuat adonannya itu. Tapi versinya itu nanti tergantung teman-teman semua ya, mau versi seperti apa, mau seperti yang di konten ini yang dibuat di atas meja, atau teman-teman bisa menggunakan bak tersebut seperti itu. Jadi mana yang lebih nyaman buat teman-teman semua, mana yang lebih enak. Jangan dipaksakan sesuai orang lain, tetapi hati kita sendiri yang mengikutinya gitu seperti kan. Jadi carilah kenyamanan dari satu pekerjaan, baik itu membuat odading teman-teman. Begitu juga nanti dengan melebarkannya. Kalau teman-teman bisa menemukan ritme ataupun cara yang tepat untuk melebarkan adonan, menumpuk adonan, kenapa tidak gitu? Jangan dipaksakan mengikuti jejak orang lain. Yang penting bahan dasarnya dan prosesnya itu tidak jauh berbeda. Kita ngerti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekilas itu saja untuk pengetahuan kita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di bahasan berikutnya.